Redmi Note 14 series akhirnya udah muncul ke permukaan nih. Sebuah seri yang wajib banget masuk pasar Indonesia. Nggak boleh absen karena emang sepopuler itu. Tapi kali ini gue pengen ngomongin varian teratasnya, yaitu Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang makin kesini makin kerasa proper nih. Udah kayak bukan HP dari seri budget lagi. Dan inilah 14 hal yang kamu perlu tahu tentang Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Yang pertama, desain. Untuk tim desainnya Xiaomi sih, gua kerasanya mereka tuh makin dewasa ya, semenjak 2 tahun terakhir lah. Ya, desain emang subjektif sih, tapi menurut gua Redmi Note makin ganteng desainnya. Apalagi si varian Pro Plus ini nih, build quality-nya naik jauh dari sebelumnya. Sampai-sampai momen gua pertama kali megang unitnya tuh langsung berasa beda banget. Kayak bukan Redmi Note lagi gitu. Highlight desain utamanya ada di modul kameranya ini, yang udah di tengah dan simetris. Awalnya sih agak kaget sama bentuknya yang beda total dibanding seri lainnya, tapi lama-lama dilihat oke juga. Paling bump kameranya aja nih yang cukup mancung ya. Jadi kalau ditaruh di meja jadi rada tilt gitu, tapi sisi positifnya tetap stabil aja pas dipakai di meja. Upgrade yang paling berasa sih ada di bagian frame ya, yang pakai bahan metal yang lebih premium gitu, yang bikin bobotnya kerasa lebih solid. Nggak lupa sertifikasi IP68 juga bisa bikin HP ini tahan kerendam air kedalaman 1 meter sampai 30 menit. Nah, klaim ini tuh diperkuat lagi oleh Gorilla Glass depan belakang, tapi beda jenis saja. Untuk yang di depan pakai Victus 2 dan yang di belakang pakai 7i atau 7i. Jadi kalau dijatuhin gini, nggak bikin deg-degan lagi nih. Sebenarnya ada hal yang bikin gua penasaran, yaitu varian yang warna ungunya tuh backdoornya nggak pakai kaca, tapi dibalut vegan leather yang kelihatannya sih cakep ya. Jadi kayaknya bakalan enak tuh di tangan. Nah, layarnya pakai panel AMOLED 1.5K 120Hz yang udah jadi standar untuk HP di kelas ini sih. Curve dengan bezel yang nyaris simetris. Udah on-screen fingerprint juga, cuma gue ngerasa speednya masih kayak generasi sebelumnya aja. Sama halnya dengan tingkat kecerahan panelnya juga. Nah, yang menarik menurut gue adalah stereo speakernya nih, yang surprisingly menurut gue sih kualitasnya udah mepet-mepet fleksib lah. Kiri kanannya balance dan di volume tinggi juga nggak pecah. Untuk urusan dapur pacunya nih, Xiaomi balik ke naga lagi. Pakai Snapdragon 7S Gen 3 yang dipadu dengan RAM 12GB yang bikin performanya ini kerasa cukup aja untuk kelas mid-range. Skor Antutunya ada di 750 ribuan yang emang bukan angka yang impresif untuk price range gini. Tapi stabilitasnya di wildlife udah masuk ke kategori stabil banget nih, di 94%-an. Gue cobain gaming di Wuthering Waves yang termasuk kelas berat itu masih enjoyable dengan frame rate yang cukup stabil di setting medium 60fps. Kalau di Wuthering Waves aja udah aman, harusnya sih kayak kelas Mobile Legends, PUBG Mobile, sampai Free Fire itu sih udah pasti dilibas dengan mudah. Tapi ada satu hal nih yang gue notice yang di downgrade dari versi sebelumnya, yaitu jenis storage yang dipakai di seri sebelumnya itu UFS 3.1 dan sekarang jadi UFS 2.2. Bisa kelihatan nih dari tes CPDT-nya yang write dan read-nya itu di 480 Mbps aja. Bukan sebuah deal breaker emang, karena speed-nya beda tipis dan day-to-day use-nya juga nggak akan terasa segitunya. Mungkin ini tuh buat cut cost nutupin pergantian bahan frame yang jadi aluminium? Maybe? Pemilihan chipset Snapdragon 7S Gen 3 dengan baterai yang gede gini juga bikin baterai life di HP ini awet di penggunaan kasual. Gua pakai buat Netflixan dengan kecerahan 100% dan audio di 50%, 30 menit cuma habis 4% aja, dan 60 menit di 7%. Buat gaming, mainin Wuthering Waves 15 menit gameplay, baterai turun 6%, dan Mobile Legends 15 menit gameplay habis 5%. Jadi buat penggunaan seharian sih ini udah aman banget. Tapi kalau baterainya habis karena makainya barbar juga santai aja karena ngecasnya juga cepet banget. Pakai charger 120 watt bawaannya. 10 menit pertama dari keadaan mati udah dapat 30%, di 20 menit dapat 55% dan untuk penuhnya cuma perlu waktu 36 menit aja. Strategi Xiaomi di Redmi Note 14 Pro Plus ini masih sama nih dengan versi tahun lalunya, yaitu mentokin di kamera utama. Karena emang GG banget ini kamera utamanya. Bahkan kelihatan dari presentasi di websitenya nih. Spesifikasi kamera utamanya tuh panjang dijelasin, ada banyak. Tapi kamera lainnya cuma namanya aja, ultra wide kamera, makro kamera. Oke, lanjut setupnya. Itu kamera utama pakai sensor 200 megapiksel, kamera ultra wide-nya 8 megapiksel, dan masih ada kamera makro 2 megapiksel sebagai garnish atau pelengkap.
Jadi si kamera utamanya ini pakai ukuran fisik sensor yang lebih besar, yang bikin cahaya yang diserap bisa lebih banyak dari sensor smartphone konvensional pada umumnya. Apalagi udah ada OIS-nya juga, nangkep gambar bisa lebih stabil terutama di kondisi yang challenging, misalnya kayak pas minim cahaya atau malam hari. 200 megapikselnya juga nggak sekedar gede-gedean angka doang nih, tapi ini ada fungsinya, yaitu bisa tetap keep up dengan zoom-zooman walau tanpa lensa tele sama sekali. Pakai in-sensor zoom atau optical level lossless zoom kalau pakai bahasa marketingnya dari Xiaomi. Sederhananya sih ini cropping tapi langsung dari sensor, jadi ngandelin kekuatan 200 megapikselnya dulu, baru di crop secara langsung. Di 2x masih detail banget dan bahkan di 4x-nya juga masih usable banget buat sharing di sosial media. Buat foto malam juga ini sensor capable banget, bisa tetap kasih detail yang padat dengan noise yang minim. Nah, kalau pakai mode 200 megapikselnya ini, kita bakalan dapat detail yang lebih dibanding versi defaultnya, yaitu 12 megapiksel. Kita coba buat bandingin nih, 4x zoomnya dengan mode 200 megapiksel yang kita crop, dan ternyata untuk kualitasnya bisa dibilang mirip lah. Walau si 200 megapiksel sedikit lebih sharp dan warnanya lebih pekat dibandingin 4x zoomnya. Tapi ukuran file foto 200 megapiksel itu sampai 50-60 megabytes gitu. Gila banget. Nah, kamera ultrawide-nya sendiri buat kebutuhan sehari-hari masih cukup banget. Di skenario yang butuh angle yang lebih luas, kualitasnya masih oke, walau cuma 8 megapiksel. Hal yang gue suka, walaupun si kamera utamanya itu jauh lebih superior dibandingin si kamera ultrawide-nya, tapi warnanya tuh cukup matching. Hal yang gue notice dari HP-HP Xiaomi itu color science-nya konsisten di look yang natural, kiblatnya ke arah iPhone. Beda genre nih dari HP-HP Cina yang biasanya ngejar saturasi tinggi, karena warnanya lebih flat, jadi masih lebih fleksibel untuk dimainin warnanya. Ini bisa jadi hal yang positif atau negatif, tergantung sudut pandang aja. Untuk yang suka ngedit dulu sebelum diupload kayak gua ini ya, ini enak nih. Karena warnanya lebih flat, jadi masih lebih fleksibel untuk dimainin warnanya. Nah, kalau kamera makronya kayak tadi yang gue bilang, kayak garnish aja. Gue agak bingung sih kenapa masih dimasukin ya kamera kayak gini. Mungkin demi desainnya biar simetris. Untungnya sih selfie kameranya proper nih dengan angle yang wide. Bisa diatur di 0,8 atau di 1x kalau mau shot yang lebih tight. Resolusinya juga gede di 20 megapiksel. Cuma anehnya pas di bagian video dia jadi nge-crop gitu nih. Kalau dibandingin sama foto pas vertikal. Kemungkinan buat stabilisasi kali ya. Dan juga resolusinya mentok di 1080p doang. Oke, ini kita testing kamera Redmi Note 14 Pro plus 5G di resolusi 4K 30 fps. Dan satu yang langsung notice adalah kita nggak bisa gonta-ganti lensa. Ya, jadi cuma bisa di lensa utama aja, kita nggak bisa pindah ke ultra wide. Sama tadi gua tes di Full HD juga nggak bisa, tapi kita bisa nge-zoom sampai 6x. Ya, jadi pakai lensa utamanya aja nih semua. Kestabilan oke, warna juga oke sih, ya cukup natural cara gue bilang. Dan ya kita coba fitur barunya nih. Nah, jadi sekarang ada fitur dual video recording ya, kalian bisa rekam langsung simultaneous kamera belakang sama kamera depan. Sate coy. Yes. Cuma memang sayangnya ini resolusi cuma di Full HD aja. Ya, mentoknya di situ. Oke, ini gue sekira record juga. Nah, kita bisa atur ya mana yang lebih gede, bisa di full screen di muka kita. Tapi kita harus tuker dulu nih bertahap ya untuk pindah ke full screennya. Untuk penutupan kamera selfie, cuma sayangnya bisanya di Full HD 30 fps aja. Walaupun angle-nya juga kerasa harusnya bisa lebih lebar sih ya, di foto soalnya lumayan lebar gitu. Oke. Redmi Note pun sekarang udah serba AI, dan kali ini AI-nya makin proper nih. Mulai yang dari Google kayak Gemini dan Circle to Search sudah ada. Tapi yang bakalan kepake banget buat gua sih si AI Eraser Pro, buat ngapus objek-objek yang mengganggu. Kayak si Julius nih yang ganggu banget. Ini tuh fitur yang kita udah sering share juga sih. Terus ada AI Image Expansion yang kayaknya bakalan keren banget nih.
Mirip sama fitur generative fill-nya Adobe buat ngisi area yang mau di-expense. Walaupun ini belum bisa dipakai ya sekarang ini, sewaktu video ini dibuat. Dijanjinya bakalan diupdate OTA nanti di Februari. Ada juga AI film buat video editor built-in yang ada di galeri. Dari yang gue cobain sih, AI ini bisa kasih filter gradingan gitu plus lagu ke video sesuai prompt yang kita tulis. Cuma kayaknya untuk AI yang ini nih kayak masih perlu di-train lebih banyak lagi nih. Oh iya, untuk fitur AI di galeri ini kayak AI film, eraser, dan image expansion ini tuh sistemnya cloud-based ya. Jadi akan butuh jaringan internet. Nah, sisanya ada fitur-fitur yang sebenarnya sih udah ada dari lama ya, tapi karena semua itu sekarang harus AI, jadi dapat brandingan baru sebagai AI. Kayak AI bokeh, yang sebenarnya ya mirip mode portrait di kamera yang akan ngenalin mana subjek dan background untuk dibuat lebih blur dari aslinya untuk nambah efek dramatis. Bedanya ini bisa dipakai untuk hasil foto manapun, gak harus dari mode portrait. Ada juga AI cutout yang bikin kita bisa nge-cut sebuah objek di image dari background yang bisa dipindah atau di-paste ke aplikasi lain. Terus ada AI Beautify yang diklaim bisa mengenali gender dan untuk bikin muka lebih cakep. Jadi kalau usernya cewek, Beautify-nya bisa kasih efek yang lebih feminim, dan kalau cowok nggak dibikin jadi cantik. Terakhir ada AI Ultra Clear Portrait yang bikin area wajah jadi lebih jelas, mirip Remini gitulah. Oke, seri Redmi Note memang ke arah balance ya sekarang. Mungkin ibarat kalau lihatnya dari status game-game RPG kayak Ragnarok, itu kan ada status kayak AGI-nya berapa, STR-nya berapa dalam bentuk radar chart kayak gini. Redmi Note ini tuh dari dulu di-maintain untuk lebih balance. Gak ada area yang kurang-kurang banget. Tapi tetap dikasih buff di satu atau dua sektor untuk jadi poin plusnya. Kayak di Redmi Note 14 Pro Plus ini di bagian kamera utama dan build quality-nya. Itu yang gue rasain dari HP ini yang kerasa balance banget. Gampang banget ngerekomendasiin HP ini ke orang yang nggak tahu fitur apa yang mereka paling butuhin. Apalagi untuk orang yang emang senang foto-foto. HP ini bisa banget jadi opsi buat dibeli. Karena ya menurut gue nggak ada bagian penting yang terlalu dipangkas banget. Tapi kalau gue boleh kasih input nih ke timnya Xiaomi, sekte kamera makro 2 megapiksel ini bisa nih kayaknya di stop ya. Mending budgetnya dipakai untuk nambahin kamera ultra wide yang lebih bagus. Karena ya simply bakalan kepake di penggunaan sehari-hari. Tapi semua opini gue tentang HP ini bisa banget nih disanggah sama Xiaomi sendiri kalau pricingnya ternyata lebih mahal dari tahun lalunya yang ada di 5.999 atau 6 jutaan lah. Gue sih berharapnya bisa di bawah ini ya. Karena emang persaingan di sektor harga segini tuh udah ketat banget ya. Bahkan untuk sesama produk Xiaomi sendiri pun udah tight banget kompetisinya. Udah saling sikut-sikutan. Oke, itu aja dari gue untuk 14 hal tentang Redmi Note 14 Pro Plus. Bisa di like kalau suka, di share kalau video ini informatif. Nama gue Anes, kita ketemu lagi di video lainnya. Ciao. Cakep nih, enak banget di tangan.